Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, agar Allah memudahkan pikiran kita untuk menerima dan memahami pelajaran ini. Di video kali ini, Bu Tuti akan mengajarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan merupakan proses penambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan angka. Pertumbuhan bisa ditandai dengan beberapa contoh: bertambahnya tinggi tubuh, bertambahnya besar tubuh, dan bertambahnya berat tubuh. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan merupakan proses pematangan sel tubuh dan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan dapat ditandai dengan beberapa contoh: bisa berjalan, bisa berbicara, bisa berpikir logis. Tahap-tahap pertumbuhan dan manusia. Maksud saya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap awal adalah bayi usia 0 sampai 1 tahun. Tahap berikutnya adalah balita, usia di bawah 5 tahun. Pada saat balita inilah seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, sehingga pada masa ini dibutuhkan makanan yang bergizi dan lingkungan yang sehat. Tahap selanjutnya adalah tahap anak-anak. Pada tahap anak-anak, seseorang kemampuan perkembangannya meningkat. Seorang anak dapat menulis dan membaca secara lancar, dapat bermain dengan lincah, dapat berlompat dengan tinggi, dapat berjalan dan berlari dengan cepat. Selanjutnya adalah tahap remaja. Remaja merupakan peralihan anak-anak menuju dewasa. Di tahap remaja ini, seseorang anak akan mengalami pubertas. Selain perubahan fisik di masa remaja, juga seseorang akan mengalami perubahan psikologis. Selanjutnya adalah masa dewasa. Seseorang di masa dewasa, maksud saya, pada masa inilah pertumbuhan dan perkembangan mencapai puncaknya. Seseorang yang dewasa mampu berpikir secara stabil. Selanjutnya adalah usia tua atau lansia. Di masa lansia, seseorang akan mengalami penurunan fungsi tubuh. Salah satunya penurunan otot dan tulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama, gen. Gen itu keturunan. Kedua, hormon. Ketiga, zat gizi dan air. Dan yang keempat, aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya, di video ini juga kita akan berbicara tentang ciri-ciri masa pubertas. Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, atau sering disebut dengan masa akil balik. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki secara normal akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan perubahan utama dan perubahan sekunder.
perubahan utama yang disebut dengan perubahan primer, dan perubahan sekunder yang disebut dengan perubahan fisik. Perubahan utama pasti akan dialami oleh anak-anak yang pubertas. Pubertas anak laki-laki. Pubertas anak laki-laki terjadi di usia antara 10 sampai 17 tahun. Tetapi secara rata-rata, pubertas anak laki-laki terjadi di usia 11 tahun. Anak laki-laki mengalami pubertas lebih lambat dibanding dengan anak perempuan. Kita lihat ciri utama pubertas anak laki-laki, yaitu mimpi basah. Mimpi basah artinya keluarnya sperma dari kantong sperma. Sperma ini merupakan sel kelamin jantan. Sperma dihasilkan oleh testis. Testis akan mengeluarkan sperma pada saat keadaan ereksi. Selanjutnya adalah ciri-ciri fisik atau sekunder. Yang pertama, dada membidang, tumbuh kumis dan rambut halus, suara berat, tumbuh jakun, dan berjerawat. Itulah ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan melihat pubertas anak perempuan. Pubertas anak perempuan terjadi di usia antara 9 sampai 15 tahun, tetapi umumnya terjadi di usia 11 tahun. Nah ya, 11 tahun. Ciri utama dari pubertas anak perempuan adalah menstruasi. Menstruasi merupakan keluarnya sel telur atau ovum bersama darah akibat pengelupasan dinding lain. Sel telur merupakan sel kelamin betina. Sel telur dihasilkan ovarium. Sehingga ciri utama pubertas anak perempuan adalah dihasilkannya sel telur oleh ovarium yang ditandai dengan menstruasi. Ciri yang kedua, ciri-ciri fisik atau sekunder. 1. Pinggul melebar, payudara membesar, tumbuh rambut halus, dan berjerawat. Ingat, ciri. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Kurang lebihnya, Tuti minta maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.